Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sekeluarga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, nggih. Semoga semua diberi keamanan, kesehatan dan keselamatan, nggih. Apalagi pada masa pandemi ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Nggih, kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga dalam pembelajaran kali ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nggih, yang bisa kalian praktekkan di setiap hari, dan juga jangan lupa berdoa untuk keselamatan kita semua dan juga kesehatan ya. Ingat selalu selain berdoa kita juga harus uh, berusaha, nggih, ikhtiar ya. Kalau meminta kesehatan ya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Apalagi di masa pandemi ini ya kita patuhi protokol kesehatan, ya, agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berjumpa lagi uh, di sekolahan ya. Mari kita mulai pembelajaran ya. Kali ini kita akan belajar di tema 2 subtema 4 pembelajaran keempat, okay. Masih tentang menyayangi hewan. Nah, di sini anak-anak ada 4 gambar. Ya, ini dari gambar ini kita bisa tahu apa yang sedang dilakukan Benny. Di gambar pertama, anak-anak, ini gambar pertama. Ini Benny sedang ke toko ikan membeli pakan ikan. Oke, terus gambar yang kedua, Benny sedang memberi makan ikan. Gambar ketiga, ini Benny baru mengambil ikan. Oke, ikannya mau dipindahkan tempat. Nah, setelah dipindahkan ke tempat, ini gambar keempatnya, itu dia menguras akuariumnya. Nah, dari keempat gambar ini anak-anak, kita bisa membuat cerita, ya. Nah, ceritanya ini harus sesuai dengan gambar, nggih. Nah, Pak Irfan contohkan nggih anak-anak, nggih. Setiap hari Minggu Benny pergi ke toko ikan. Dia membeli pakan ikan. Setiap hari dia rajin dan rutin memberi makan ikan-ikannya. Tidak lupa dia memperhatikan kebersihan akuarium miliknya. Setiap hari Minggu, Benny memindahkan ikan-ikan di akuariumnya ke tempat lain untuk membersihkan akuarium yang dimilikinya. Menjaga kebersihan akuarium selalu dilaksanakan Benny agar ikan-ikannya tumbuh dengan baik dan sehat. Itu tadi contoh cerita ya, yang dibuat dari gambar, ya, anak-anak. Jadi dari gambar ini itu bisa dibuat cerita. Cerita itu harus sesuai dengan kejadian yang ada pada gambar, ya. Terus anak-anak di sini ada permainan, ya. Ada kotak yang berisi banyak huruf, ya. Nah, dari kotak ini kita bisa menemukan, ya, minimal 8 nama ikan dalam tabel. Ayo coba kita cari bersama-sama. Ya. Pertama mana? Oh, yang paling atas. Ini namanya lumba-lumba, ya. Setelah lumba-lumba ada apa lagi? Mari kita cari ikan emas. Oke. Selanjutnya apa lagi anak-anak? Kita cari bersama-sama. Ada munjair. Oke. Jadi menemukan kalimat itu harus bisa ke bawah, bisa ke samping, ya. Harus lebih teliti agar kita bisa menemukan. Tadi sudah 3 ya anak-anak. Di sini ada cupang. Oke. Setelah cupang ada apa lagi? Ada lele. Oke. Ada ikan sapu-sapu.
ada ikan hiu. Apalagi sudah berapa tadi anak-anak? 6. Nggih. Coba sisanya kalian temukan. Masihkah ada? Nggih. Nah, untuk bisa menemukan kalian harus teliti saat melihat, nggih. Nah, beberapa nama ikan yang dapat kamu temukan anak-anak? Ya, coba nanti kalian cari nggih di rumah. Tahukah kamu apa sebutan untuk orang-orang yang profesinya menangkap ikan? Nggih. Nama profesinya apa? Orang yang menangkap ikan itu. Ya, adalah nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Oke, jadi profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara rutin yang membutuhkan keahlian khusus, nggih anak-anak. Nah, seperti nelayan, mereka punya keahlian untuk menangkap ikan dan dilakukan secara rutin setiap hari. Ya, biasanya mereka itu tinggal di daerah pesisir pantai, ya, karena di lingkungan mereka itu kan dekat dengan laut. Jadi rata-rata profesinya, ya, mencari ikan di laut. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Nah, di sini ada gambar kan, nelayannya sedang mencari ikan, sedang menjaring. Oke, jadi nama profesinya adalah nelayan, pekerjaannya menangkap ikan. Kalau gambar yang kedua, di sini ada gambar orang sedang menjual ikan. Oke. Namanya apa? Orang yang pekerjaannya menjual barang anak-anak. Ya, nama profesinya adalah pedagang ikan. Oke. Pekerjaan pedagang ikan apa? Menjual ikan kepada konsumen. Oke. Terus, nggih, apakah ada profesi yang berkaitan dengan gambar tersebut? Ya, ayo kita cari. Apa ya profesi yang berkaitan dengan nelayan dan pedagang ikan? Oh, ada kurir ikan. Ya, dia yang membawakan ikan, nggih. Pekerjaannya itu mengangkat ikan dari eh, perahu ke pedagang. Terus ada tengkulak ikan, dia yang membeli ikan dari nelayan dan dijual ke pedagang ikan, nggih. Banyak sekali profesi yang berhubungan, nggih. Mungkin kalau berjualnya di pasar, ya, ada yang membersihkan pasar, nggih. Atau petugas, nama profesinya petugas kebersihan. Ya, banyak sekali nggih anak-anak. Kalau di pasar ada tukang parkir, pekerjaannya menata kendaraan, nggih. Seperti itu. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Oke, kenapa? Kan ikan itu butuh berkembang biak anak-anak. Kalau yang dari kecil sampai besar semua ditangkap, nanti yang akan tumbuh menjadi besar ikan mana? Ayo, kan habis. Jadi mereka tidak bisa berkembang biak kalau habis. Makanya kita harus memilih ikan-ikan yang besar saja, biar yang kecil mereka bisa tumbuh menjadi besar dan berkembang biak lagi. Akhirnya kita bisa panen lagi. Seperti itu. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Ya, betul sekali. Jadi kalau menggunakan bahan peledak, itu kan bahan kimia. Itu bisa merusak lingkungan laut, ekosistem laut. Ikan itu makan dari yang paling kecil tuh makannya terumbu karang. Nah, terumbu karang kalau kena peledak itu juga akan rusak. Nah, kalau terumbu karang di situ rusak, ikan-ikan mau makan apa?
nggih. Akhirnya tidak bisa tumbuh dengan baik, dan tidak bisa berkembang dengan baik. Nanti kita tidak bisa memanen ikan. Selain itu, ya seperti yang Pak Irfan jelaskan tadi, nggih. Airnya juga tercemar, bisa juga, dan ikan-ikan kecil juga akan ikut mati. Ya, kalau dari kecil sampai besar mati, nggih, jadi ikan tidak akan bisa berkembang biak, tumbuh dengan baik, nggih. Akhirnya kita akan kesusahan mencari ikan dan kita sendiri yang rugi. Ya, walaupun banyak orang yang egois anak-anak berpikir untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau dengan bahan peledak itu lebih cepat, nggih, dapatnya lebih banyak, ya. Tapi dia tidak berpikir ke depannya apakah akan bisa memanen ikan sebanyak itu lagi, ya. Jadi sebagai manusia kita harus berpikir ke depan bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar terus dalam keadaan baik dan berguna untuk kita semua. Di sini anak-anak ada permainan menjaring ikan. Oke, bagaimana caranya? Permainan ini harus membutuhkan beberapa orang, anak-anak. Harus berkelompok, ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 12 orang. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan yang satunya terdiri dari 7 orang. Terus membuat 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Oke, seperti pada gambar. Ini lingkaran dalam itu yang di dalam. Oke, berisi 5 orang. Nah, lingkaran yang di luar itu berisi 7 orang. Nah, kemudian kedua kelompok itu berdiri secara berhadap-hadapan. Siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan, berpegangan tangan dan angkat tangan, dan letakkan di depan secara bersama-sama seperti pada gambar. Jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama. Terus mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Jadi dalam permainan ini ada yang berperan jadi jaring, ada yang berperan seperti ikan yang tertangkap jaring. Terus jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama, memperbesar lingkaran seakan-akan jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar dari jaring. Di sini permainan menangkap ikan, jaring ikan. Ya. Selanjutnya anak-anak, menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya, jadi kalau di dalam sirkus itu hewan-hewan itu dilatih untuk pertunjukan anak-anak. Nggak hanya hewan peliharaan, hewan buas pun juga mereka dijinakkan, dilatih
untuk melakukan pertunjukan untuk menghibur orang lain. Nah, seperti pada gambar ini ada harimau, dia melompat di lingkaran api. Ada beruang naik sepeda motor, nggih. Ada harimau berdiri. Nah, di sini namanya sirkus seperti itu. Tapi kalau di tempat kita itu jarang sekali ada sirkus, nggih. Nah, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian yang sama. Ya, dari daging itu dibagi menjadi 8 bagian yang besarnya sama. Oke, ingat pecahan ya anak-anak. Nah, 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Ya, jadi 5 bagian dari 8 bagian tadi diberikan untuk harimau. Jadi, bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan ada berapa anak-anak? 5 dari berapa? 8. Jadi 5 per 8. Oke, 5 dari 8 daging. Ya, 5 per 8. Sedangkan 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Nah, 3 dari 8 bagian, ya. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3 dari 8 bagian. Jadi 3 per 8 itu dalam bahasa matematikanya. Sudah paham nggih untuk membuat bilangan pecahan? Nah, dari 3 per 8, nah, Pak Irfan ulang. Tadi kan ini 5 per 8. Dan di sini 3 per 8. Dari 5 per 8 dan 3 per 8 ini, manakah yang paling banyak? Ya. Nah, yang kita lihat, kalau penyebutnya sama, ya anak-anak, nah, yang paling bawah ini sama, ini kan ada 8 dan ini juga 8. Kita tinggal lihat untuk melihat mana yang lebih besar, oke, dari pembilangnya. Nah, di sini ada 5 dan 3. Jadi, banyakan yang mana? Banyakan yang 5. Jadi, hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Nah, jadi harimau, karena harimau dapat 5, beruang cuma dapat 3. Nah, perhatikan gambar berikut ini untuk mempelajari bilangan pecahan. Perhatikan, nah, ini ada satu bagian utuh. Ya, yang ini satu bagian utuh. Kotaknya satu bagian utuh. Terus dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ya, dibagi 2. 2 bagian sama besar. Jadi tiap bagian besarnya adalah 1 per 2 atau setengah. Nah, kemudian anak-anak, 2 bagian tadi dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Yang setengah dibagi 2, yang setengahnya lagi dibagi 2. Jadi satu bagian utuh ini bisa menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, 2 bagiannya itu 2 bagian dari 4 bagian itu penulisan bilangan pecahannya adalah 2 dari 4 bagian. Jadi 2 per 4. Nah, selanjutnya anak-anak, itu dibagi 2 lagi. Tiap bagiannya itu dibagi 2. Jadi dari satu kotak yang utuh itu menjadi 8 bagian. Nah, 4 bagian ini, 4 bagian dari 8 bagian, ditulisnya dalam bilangan pecahan adalah 4 per 8. Nah, pecahan setengah, 2 per 4, dan 4 per 8 ini tadi memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi, seperti kalian lihat, ini besarnya sama semua anak-anak. Jadi setengah dengan 2 per 4 dengan 4 per 8 itu besarnya sama atau nilainya sama. Jadi setengah
dengan 2/4 dengan 4/8 itu nilainya sama, ya anak-anak, nilainya sama. Nah, dan disebut pecahan senilai, ya anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan ini. Kita berlari lagi menulis pecahan senilai dengan 2/3. Ini ada 2/3. Kemudian tiap bagiannya dibagi menjadi 2 lagi. Akhirnya ada 6 bagian. Di sini kan ada 3 bagian. Oke. Dari 3 bagian ini dibagi menjadi 2 besaran yang bagian yang sama. Jadi di sini 6 bagian. Terus yang berwarna biru jadi 2/3 sama menjadi berapa? 4/6. Oke. Nah, dari 6 bagian ini dibagi menjadi 2. Akhirnya jumlahnya 12 bagian. Dan 4 bagian ini yang dibagi 2 menjadi 8 bagian. 8/12. Jadi 2/3 dengan 4/6 dan dengan 8/12 itu adalah pecahan senilai karena besarnya sama. Oke anak-anak. Nah, tolong diperhatikan, sudah pahamkah? Selanjutnya masih tentang pecahan. Mari kita menggambar pembagian tugas dan peran pada soal cerita di bawah ini. Ya, jadi nanti berilah warna sesuai dengan pembagian tugas. Nah, coba kita perhatikan dulu soalnya. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Nah, di sini ada 16 bagian sama besar, anak-anak. Lalu membagi tugas seperti berikut. Nah, di sini petani A. Petani A. Nah, dia bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Coba dari 16 kotak ini, petani A itu bertugas menanam tomat pada 7 bagian. Nah, kalian warnai warna merah, yang petani tomat. Terus petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Nah, coba kalian warnai yang warna hijau untuk petani B. Terus petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Nah, warnailah pada kotak ini untuk petani C itu 2 bagian tanah warna kuning. Dan untuk petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Kalau petani D kalian beri warna biru. Ya. Jadi coba kalian warnai kotak ini untuk memperlihatkan pembagian dari petani A sampai D. Lalu tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Ini tugas kalian untuk materi matematika. Selanjutnya anak-anak, dalam pertunjukan sirkus kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Lihatlah pada gambar berikut ini pembagian tugas agar
pembagian tugas itu bertujuan untuk mempermudah suatu pekerjaan, nggih. Jadi setiap orang bisa fokus pada tugasnya masing-masing agar tujuan bersama itu tercapai. Nggih. Selanjutnya anak-anak, untuk dapat menjadi kelompok yang baik, anak-anak, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan, ya. Seperti di sirkus tadi, kerjasama dari setiap peran itu harus uh, harus bekerja sama dengan baik, ya. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar seperti kalian. Kenapa dibutuhkan peran pelajar? Karena nanti dari pelajar-pelajar inilah itu yang akan mengemban tugas untuk bangsa ini, yang akan jadi calon guru, calon polisi, dan lain-lain. Nah, nanti kalau polisi, guru yang sudah ada pensiun dilanjutkan oleh pelajar-pelajar ini, anak-anak. Jadi masa depan negara kita itu dipegang oleh kalian, para pelajar, ya. Ada juga yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, masih ada peran apa lagi anak-anak di sekitarmu? Nah, contohnya di sini ada petugas penerima tamu sekolah, itu memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Nah, terus Pak Irfan kasihkan contoh. Ada takmir masjid, ada apalagi ustadz, nah, dia tugasnya untuk mengajarkan, atau mengajari ngaji. Ada apalagi coba, Pak RT, ada kepala desa, ada kaor, ada ibu bidan. Banyak sekali peran di lingkungan kita. Nah, coba carilah peran yang ada di lingkungan kalian dan tugas apa yang dilaksanakan. Nah, sekian materi tematik dari Pak Irfan, Kalau masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan Pak Irfan lewat WA, Selalu semangat, jaga kesehatan kalian. Jika ada salah kata Pak Irfan minta maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.